Hai, shalom, salam tetap tersenyum. Supaya kita tetap menyadari bahwa sampai hari ini saudara dan saya tidak sendiri. Anda bersama dengan Tuhan yang setia. Amin. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang mujizat yang masih terjadi. Bagaimana Tuhan masih melakukan mujizat di hidup Anda dan saya. Tuhan itu setia menyertai kita dengan tanda ini, mujizat Allah menyertai kita. Amin. Kapan mujizat itu terjadi? Mujizat itu terjadi ketika manusia sudah tidak bisa lagi menolong hidupnya. Mujizat terjadi ketika manusia menemukan jalan buntu dalam hidupnya. Ada sebuah pekerjaan Tuhan yang bahkan tidak akan pernah bisa dipikir oleh pikiran kita. Apa itu? Mujizat terjadi. Karena itu percayalah sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada dalam kehidupan saudara. Amin. Karena itu dalam Yesaya pasal 41 ayat 13 dikatakan begini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dikatakan janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Nah saudara, pada waktu saya punya anak saya umur 8 bulan. Ya, anak ini masih berjalan di atas baby walkernya, dengan baby walkernya. Pada satu hari ketika saya lagi pelayanan di kota Jember dan istri saya lagi pelayanan di gereja di Surabaya waktu itu, anak saya biasanya pagi-pagi itu bersama dengan omanya, mama saya. Ya, dan hari itu saudara, karena saya ini tinggal di sebuah kayak tempat rumah gereja begitu, saya tinggal di lantai 2. Ya, itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya di tengah-tengah. Nah, biasanya antara anak tangga dari lantai 1 ke lantai 2 itu ada, saya pikir kayak pagar begitu. Sudah saya tulisin tidak boleh terbuka, harap ditutup begitu. Nah, biasanya anak saya habis mandi itu keluar pintu, ada di depan pintu itu ada halaman kecil. Halaman kecil itu anak-anak saya bisa main dengan baby walker di situ. Tentunya dengan pintu pagar yang tertutup. Tapi pada waktu itu mungkin ada yang naik ke lantai 3 atau turun dari lantai 3 lupa menutup pintu pagar itu, saudara. Nah, anak saya habis mandi lalu ditaruh di baby walkernya, lalu ditaruh di main di halaman itu. Mama saya tidak notice kalau pintu itu tidak terkunci. Mama saya masuk untuk bikin susu buat anak saya seperti biasa. Tetapi sesuatu terjadi, mungkin karena anak saya lihat, loh kok pintunya terbuka ya, ini pemandangan baru. Lalu digenjotlah itu baby walkernya jalan menuju ke anak tangga yang terbuka. Dan anak saya begitu baby walker di kayu, lalu terjatuh anak saya. Anak saya terjatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Itu kurang lebih 20 anak tangga. Wah, saudara, saya ini habis selesai pelayanan, saya ditelepon oleh istri saya. Istri saya waktu diberitahu langsung pulang ke rumah, lihat anak saya sudah biru di sini. Waduh, ngalami begitu, saudara. Lalu saya lagi perjalanan pulang, memang selesai habis khotbah, saya pulang siang itu. Lalu saya ditelepon oleh istri saya. Istri saya bilang, kau cepat pulang. Saya bilang, kenapa? Ini mau perjalanan pulang memang. Kenapa? Pokoknya cepat pulang. Loh, kenapa? Dia bilang, anak kita jatuh. Kenny jatuh. Waktu saya diberitahu begitu saya masih oke. Anak saya ini beberapa kali jatuh sih. Jatuhnya ya mungkin apa-apa ya nggak terlalu yang berat begitu. Masih oke. Saya masih tenang. Saya tanya, jatuh dari mana gitu. Iya, istri saya kedengaran nangis di sana di balik telepon itu. Dan berkata bahwa jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Saya kaget, saudara. Ya, sekarang saya bisa bayangkan itu kira-kira 20 anak tangga, cukup tinggi juga. Ya harus jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Waduh, itu juga gak gampang buat anak saya. Saya ini punya anak susah, ya dalam kesaksian yang lain. Saya ini divonis mandul, gak bisa punya anak. Tapi dengan mujizat Tuhan saya punya anak. Sekarang anak ini baru umur 8 bulan, dia jatuh begitu. Sebagai papa yang baru pertama kali punya anak aja susah. Saya perlu nunggu 3 sampai 4 tahun baru punya anak. Ya saudara, tiba-tiba anak saya ngalami begitu, saya kaget minta ampun.
Oh itu tiba-tiba saya ngegas mobilnya tuh ya secepat mungkin supaya sampai ke rumah. Ya, saya nggak tahu keadaan anak saya bagaimana. Saya cuma di mobil itu saya cuma menangis. Saya bilang Tuhan tolong anak saya. Baru umur 8 bulan jatuhnya juga nggak tahu bagaimana. Apakah dia geger otak kah? Apa tulangnya patah kah? Tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya. Ya saya ngebut di jalan itu, tapi saya tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya. Kalau lampu merah saya berhenti. Ya, tapi mulai nyalip-nyalip di jalan karena belum ada jalan tol, nyalip-nyalip begitu saudara. Nah di tengah-tengah seperti itu tiba-tiba ada suara di hati saya, Yudi, kamu tidak percaya Tuhan ya? Saya bilang saya percaya sama Tuhan, tapi anakku ini gimana? Tiba-tiba suara itu di hati saya bilang begini, kamu ngebut-ngebut kayak begini pun sia-sia. Anakmu sudah jatuh. Tanganmu sudah tidak terlalu panjang untuk bisa menolong anakmu. Kenapa kamu tidak percaya bahwa masih ada mujizat dan pertolongan Tuhan di hidupmu? Saya nangis saudara. Begitu masuk lampu merah itu saya berhenti di situ, saya nangis. Saya bilang Tuhan aku percaya sama Tuhan. Tapi aku ini khawatir, aku ini takut. Tuhan angkat hidup saya. Angkat kekhawatiran saya. Saya gimana? Aku percaya Tuhan ada pertolongan di dalam Tuhan. Saya ingat satu lagu ya. Waktu yang lalu ketika saya di pesawat juga lagu itu juga ada di hati saya. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya ingat lagu itu. Saya nyanyi sepanjang perjalanan itu. Saya nyanyi lagu itu. Tiba-tiba damai sejahtera, rasa tenang itu ada di hati saya. Begitu sampai di Surabaya saya tanya sama istri saya. Tadi dibawa ke dokter. Iya tapi dokternya nggak ada, gimana ini belum. Akhirnya saya coba telepon teman saya seorang dokter. Akhirnya dia menyanggupi. Oke bawa. Akhirnya saya bawa ke teman saya itu. Dibawa ke rumah sakit. Lalu saya minta untuk difoto semuanya, Ya, waktu difoto itu anak saya nangis karena masih umur 8 bulan. Ya dia nangis karena mesti diikat sama kayak selendang begitu supaya dia gak gerak. Ya. Dia menangis begitu. Saya di luar, hati saya kacau. Ya nunggu hasilnya. Begitu selesai saya tanya gimana hasilnya. Nanti tunggu dokternya. Akhirnya saya nemuin dokter tulangnya. Ketika dilihat oleh dokter tulangnya jelaskan, Pak, anak Bapak memar di bagian dahi di sini, dagu sini, tangan, ada bagian kaki juga, bagian perut juga, pinggang ini juga ada satu biru-biru dan sebagainya. Yang saya tanya adalah tulangnya kena apa enggak? Ada yang kena tulangnya enggak? Lalu dia periksa lagi bagian kepala, bagian badan, bagian kaki, bagian tangan semua. Dia bilang, oh enggak Pak, enggak ada yang kena. Mungkin cuma permukaan, ya dikasih obat sebentar, salep sebentar ya. Nanti mungkin 2 minggu akan selesai sendiri. Waktu saya dengar itu saya bersyukur. Anak saya tidak sampai patah, tidak sampai kakinya patah atau geger otak atau apa. Dia dilindungi oleh Tuhan. Waktu saya dengar itu saya bilang Tuhan thank you. Anakku diselamatkan oleh Tuhan. Lalu saya balik ya. Saya bilang istri tenang, kata dokter sudah oke gak apa-apa. Nanti 2 minggu akan selesai. Waduh saya bersuka cita. Dan betul saudara, anak saya mengalami kesehatan lalu bertumbuh. Tumbuh menjadi anak remaja. Ya, anak sekarang sudah kuliah, anak saya sudah umur 20 tahun hari ini. Tapi ketika dia SMP kelas 2, saya masih ingat waktu itu. Dia datang kepada saya, "Pak, nanti kayaknya pertandingan basket, Papa bisa lihat nggak?" Saya bilang, "Bisa, Papa pasti bisa. Papa akan usaha. Hari ini ada konseling, nanti konselingnya dicepetin ya." Untuk pasti beres. Ya nanti minta hikmat Tuhan supaya bisa menjawab. Oke, diatur ya Pak, beres, Papa datang. Akhirnya selesai saya konseling, saya langsung lari ke gedung olahraga di sekolah, di tempat sekolah anak saya bertanding. Dan ketika sampai di situ, mereka masih pemanasan. Saya lihat anak saya di situ. Wah anak saya lihat papanya datang. Wah kalau anak kepingin kalau sudah lihat papanya datang. Wah semakin gaya-gaya mainnya saudara. Ya wah dimainin semuanya. Pas pertandingan betul-betul dia semangat sekali. Dia dribble bola, dia ambil bola, dia masukin bolanya. Dan satu saat dia mencoba untuk 3 point. Dengan cara dia melompat sambil lemparkan bola 3 point dan masuk saudara.
Wah, penonton tepuk tangan. Tapi saya waktu melihat itu, saya bukan sekedar bertepuk tangan. Saya lompat-lompat, saya teriak-teriak, wah, saya tepuk tangan dan melompat-lompat, wah, saya itu. Mungkin orang lain lihat, penonton lihat ini bapak yang di pojok itu sudah mulai agak bocor halus, sudah mulai miring gitu. Kok bisa? Ini kan biasa 3 point kan, biasanya mereka cuma tepuk tangan, ini bapaknya sampai excited begitu, sampai jingkrak-jingkrak begitu. Waktu saya menyadari orang lain lihat saya ini mau ngomong dengan mereka, kalian tidak tahu ya. Iblis dulu punya rancangan buat anak ini untuk supaya anak ini cacat dengan jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 umur 8 bulan. Harusnya anak ini gegar otak, harusnya anak ini patah tulang. Tapi hari ini anak ini tumbuh sehat dengan tulang yang kuat. Karena pertolongan Tuhan, karena mujizat Tuhan. Saya mau teriak begitu tapi ya sudah terlalu panjang. Mereka tidak tahu, saya nggak peduli. Saya cuma waktu saya jingkrak bukan hanya memuji anak saya, bukan. Saya sedang memuji kebesaran Tuhan. Saya sedang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan meluputkan anakku dari patah tulang atau gegar otak atau kecelakaan yang membuat dia cacat mungkin seumur hidupnya. Tapi hari ini dia bertumbuh dengan kuat karena mujizat Tuhan. Karena itu saudara, saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu tetapkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda tidak bisa sanggup menolong dirimu sendiri, masih ada yang namanya mujizat terjadi. Taruhlah imanmu di situ. Taruhlah pengharapanmu di situ. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Oleh karena mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini mujizat masih terjadi di hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami begitu nyata lewat mujizat demi mujizat. Karena itu biar mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau saudara yang belum, supaya Anda tekan tombol loncengnya juga supaya Anda terus terupdate dengan acara-acara yang memberkati. Tuhan memberkati Anda. Bye-bye.